and welcome back to Overdriven. Kali ini kita lagi ada di Hyundai Cikarang dan kita akan bahas mobil deh, Hyundai kereta. Ya, mobil yang cukup hype ya beberapa waktu belakangan ini. Kalau kita lihat dari depan ini yang tipe Prime by the way. Ini di sini tuh ada DRL ya. 3 piece ini, cuman emang dia desainnya itu blend in dengan grill yang lain. Jadi ketika posisinya tidak nyala, kayak grill aja udah penuh dari ujung sampai ujung. Di sini ada ya krom-kromannya, dan di sini ada lampunya udah LED yang depan, baik low beam maupun high beamnya. Kita cek ke kap mesinnya yuk. Di bawahnya itu ada mesin 1500 cc, tenaganya 115 PS di RPM 6300 dan torsinya 144 Nm di 4500 RPM. Cukup lah ya buat mobil di kelas seperti ini. Dan ruang mesinnya juga udah rapih, udah dicat semua, cuman belum ada peredamnya aja. Tapi ya, secara overall ini ruang mesinnya rapi. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping, di bagian velg dia pakai velg 17 inci dan velgnya modelnya dual tone ya. Ya, seperti mobil sekarang, dan desainnya juga cukup bagus, cukup mewah gitu. Dan di sini ada overfendernya ala-ala crossover. Spionnya itu udah di sini ada aksen-aksen hitamnya lagi, dan ada sennya juga. Di bawah ada ya sensor-sensornya. Ada keyless entry-nya juga di sini. Dan di sini ada ini yang tipe single tone ya, ada juga yang tersedia dalam dual tone. Kalau dual tone ini atasnya hitam, ininya warna body. Nah, kalau ini yang single tone, jadi sininya warna silver. Tapi ada juga dia yang red package itu buat eksteriornya, dimana ininya jadi merah. Ininya merah dan spionnya juga merah. Cuma karena ini warna merah, spionnya sudah merah duluan. Di bagian belakang juga sudah pakai cakram. Dan di bagian belakang ini menurut beberapa orang yang kami tahu ya, ini agak cukup love atau hate relationship buat desain bagian belakang ini. Jadi ini lampunya tuh kepisah, dia ada kayak body panel lagi di sini. Karena ini warna merah jadinya cukup blend in, cuman kalau kalian warna lain kayak biru, abu-abu, hitam, jadi di sininya ikut warna body. Nah, tapi ini nyala loh. Jadi kalau lagi malam tuh dia tuh LED-nya stripe dari sini sampai bawah. Dan di sini juga ada lampu rem dan sen untuk lampu mundurnya ada di bawah sini. Di bagian belakang ada high mount stop lamp yang desainnya kami sih suka ya, panjang gini, nggak kelihatan kayak LED titik-titik doang gitu. Kaca belakang juga udah ada rear defogger, ada wiper di belakang yang ini lucu, kayak ada step-stepnya gitu kalau ditarik. Terus kita lihat di bagian bagasinya. Nah, bagasinya ini kapasitasnya bisa sampai 1300 liter. Dan ya, ini ada equipment syuting kami kebetulan ada di sini. Ukuran bagasinya luas ya. Di sini juga ada subwoofernya, karena ini yang tipe Prime, dia sudah pakai Bose untuk speakernya. Dan di sini juga ada soket 12 volt dan ada lampunya juga untuk bagasi. Serta di bagian bawah itu ada ban cadangannya yang pelek kaleng, tapi ukurannya sudah full size, bukan space saver. Dan di bagian bawahnya juga ya tertutup dengan plastik-plastik yang lain lah, rapi. Oke, mending kita lanjut ke bagian interior dalam ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior dari unit kereta ini. Ya, sebelumnya kita nyalain dulu kali ya mesinnya. Tuh, dia chime-nya bagus. Oke, di bagian dalam mungkin kita mulai dari head unitnya dulu. Ini ada head unit ukuran 8 inci di bagian tengah yang udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi ya cukuplah pasti untuk kebutuhan kalian. Nah, di bagian sininya dashboardnya itu desainnya cukup simetris antara kiri dan kanan. Ada airbag juga, ada ambient light juga di bawah sini nih di dashboard. Nah, kemudian di bagian atas ini salah satu fitur cukup unggulan ya dari kereta, itu ada SOS dari Hyundai sih sebenarnya. Jadi ketika kalian ada masalah di jalan gitu, kalian bingung gimana ngatasinnya, kalian tinggal pencet ini, akan nelpon ke call centernya. Jadi di head unit itu ada SIM cardnya dan kalian bisa minta bantuan ke Hyundai gitu. Jadi aman lah, apalagi kalau misalkan kalian wanita gitu kan, kurang ngerti sama mobil, pengen apa-apa aman di jalan, tinggal kalian telepon, datang nanti Hyundai. Oh ya, buat di varian Prime juga dia speedometernya udah digital ya, 10 inci dan banyak berbagai macam fiturnya. Di bagian door trim ini udah ada empuk-empuknya sedikit di sini, dan speakernya itu Bose-nya itu desainnya kami sih suka ya. Jadi dia kayak blend in dengan desain dari door trimnya ini.
Di bagian tengah ada AC yang sudah digital juga, tapi sayangnya belum ada heater. Di sini ada port untuk USB untuk 12 volt yang bulat dan ada USB untuk ngecas. Di sini, nah ini juga salah satu keunggulan dari kereta adalah dia punya cooler seat. Ini percaya sama kami, ini sangat membantu kalau lagi hari panas gitu ya, punggung kalian keringetan, gerah. Ini enak banget, ngebantu banget. Terus ada tombol juga untuk kameranya, buat kamera belakang. Oke, di bagian bawah juga ada ambient lightnya lagi. Ada drive mode-nya juga, ada sport, smart, normal, dan eco. Parking brake yang sudah elektrik dan ada auto hold. Dan di sini juga tipe Prime ada air purifier-nya yang terintegrasi dengan handrest di bagian tengah. Dan ya ini bisa dibuka, dia udaranya keluar dari sebelah sini. Kemudian ya di bagian atas juga salah satu wow-nya dari kereta ini ada panoramic sunroof yang besar banget. Lihat sampai belakang dan dia bisa kebuka di bagian depannya sini. Dan bukanya tuh keluar, jadi tidak memakan space di untuk ruang kepala. Oke, kayaknya cukup segitu di bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah di bagian belakang dan seperti kata saya tadi, karena ini sunroofnya itu bukanya keluar, jadi headroomnya di luar tuh, di dalam tuh masih lega. Ini masih ya 9 jari lah antara kepala saya dengan atapnya. Untuk ruang kaki juga lega ya, ini posisi mengemudi saya dan masih ada sekitar 5 jari, dan kaki juga bisa masuk ke bagian bawah kursi driver dan kursi penumpang depan. Jadi untuk perjalanan jauh ini nyaman lah. Dan kursinya juga di bagian belakang ini empuk banget, jadi enak. Dan ada lampunya juga di bagian sini, yang depan belakang sudah LED semua lampu interiornya. Speakernya juga di belakang desainnya masih sama kayak depan ya, temanya, jadi dia nyatu sama desain dari door trimnya. Dan di bagian belakang juga ada port untuk AC-nya, jadi ya kalian bisa dapat keademan yang lebih lah, nggak kalah sama penumpang depan. Di sini juga ada armrestnya yang sudah ada cup holder, ada 2 buah, dan juga di sini sudah ada isofix-nya. Seatbelt juga lengkap, 3 buah, semuanya 3 titik, dan ada headrest yang 3, jadi untuk 3 penumpang di belakang sini aman dan proper. Oke, kurang lebih itu untuk interior dan eksteriornya. Sekarang gimana kalau kita coba jalan aja Hyundai Creta ini? Yuk kita coba jalan. Oke, sekarang kita udah di dalam, udah jalan. Jadi gimana rasanya Hyundai Creta ini? Oke, sebelumnya saya ingin point out juga beberapa fitur yang tadi belum sempat disebutkan. Pertama, dia juga ada wireless charging, standar Qi, yaitu apapun lah ngomongnya itu, pokoknya QI. Oke, untuk tipe Prime ini juga untuk airbag-nya lengkap. Dia udah ada 6 titik di depan, curtain, samping, sama di samping jok untuk di yang baris depan. Kemudian kita mulai dari gimana posisi mengemudinya ya. Untuk posisi mengemudinya sendiri, mobil ini untuk pengaturan cukup lengkap ya. Dari setirnya sendiri bisa tilt dan teleskopik. Untuk joknya juga ya reclining, maju mundur bisa tentu, dan bisa juga diatur ketinggiannya. Jadi kalau kalian mau cari posisi mengemudi yang pas untuk kalian, gampang. Joknya juga enak, joknya empuk, sportif juga. Headrestnya juga ini enak, empuk. Jadi kayak kalau kalian nyender tuh ya nyaman lah pokoknya. Terus juga untuk rasa dari suspensinya sendiri, suspensinya ini enak, empuk. Ketika ada jalan-jalan yang bumpy, yang jelek, dapat teredam dengan baik. Untuk handling kami pernah nyoba juga, ini juga masih enak. Cuman kalau untuk high speed kami belum pernah coba, tapi harusnya sih kayaknya ini mobil enak ya. Oh ya, untuk muter balik, radius putar mobil ini sekian. Makasih editor. Tapi setirnya enak. Setirnya enteng kalau lagi kalian di mode berkendara Eco. Oh ya, mobil ini punya 4 mode berkendara, ada Eco, Smart, Normal, dan Sport. Dan juga ada traction mode, ada Snow, Mud, sama Sand. Ya walaupun kayaknya yang punya mobil ini tidak akan membawa mobil mereka ke pasir ya, atau mungkin kalau ada yang pengen liburan di pantai bisa jadi ya. Tapi ada pilihannya kalau kalian butuh, tersedia.
Dan antara drive mode-nya juga ketika kami coba terasa perbedaannya. Ketika dia di eco atau di normal, setirnya enteng, respon mesinnya juga halus. Tapi begitu kalian pindahkan ke mode sport, setirnya menjadi lebih berat, mesinnya juga jadi lebih responsif. Walaupun ini CVT, tapi dia ada virtual speednya juga, ada via pedal shift ini ataupun dari shifter ini ada. Dan itu ketika kalian pindahkan, kalian shift down ataupun shift up, itu dia responsif langsung ganti gigi tapi ya. Dan mesinnya pun karena tenaganya lumayan, tadi ya 115 PS di RPM 6000, hampir redline sih tapi ya wajar. Tapi ketika kalian tarik tuh berasa kok enak. Mobil ini enak sebenarnya buat dikendarain. Terus kita lanjut ke audionya. Ini karena tipe Prime sudah Bose, total ada 8 speaker di sini termasuk subwoofer 1 di belakang, dan menurut kami ini salah satu audio yang terbaik sih di kelasnya. Oh iya, itu salah satu fitur dari Hyundai Smart Sense, yaitu blind spot monitoring. Jadi ketika kita jalan, dia akan konstan memberitahukan ketika ada objek di kanan atau di kiri, baik itu via speedometer ataupun dari spion. Nah, ketika kalian akan belok, ketika kalian menjalankan sen dan ada objek di kiri atau kanan kalian, dia akan memberikan tambahan warning berupa suara. Jadi kalian bisa ngecek dulu ada apa, dan ya tujuannya tentu utamanya untuk mengurangi kecelakaan ya, karena ada kendaraan baik motor, mobil ataupun orang sepeda di blind spot, jadi lebih aman. Jadi di tipe Prime ini Hyundai Smart Sense-nya itu ada beberapa, ada tadi blind spot monitoring, ada lane keep assist, jadi mobilnya bisa ya menyetir dirinya sendiri selama ada marka jalan yang luas. Nah, itu tuh blind spot monitoringnya aktif kembali. Kemudian ada juga forward collision, jadi dia bisa ngerem sendiri. Rear cross traffic alert, ketika kalian lagi mundur dan ada kendaraan yang datang, dia akan memberikan warning juga. Sayangnya yang belum ada adalah adaptive cruise controlnya di sini. Tapi ya cruise control biasanya ada. Tapi kalau misalkan bisa dikasih adaptive cruise control sama Hyundai, ya akan jadi nilai lebih tentunya ya. Oh ya, salah satu fitur yang kami suka juga di sini, bukan fitur sih ya. Iya, pokoknya ketika di hazard nyala, tombolnya juga ikut kedip layaknya mobil Eropa. Ya mungkin bukan fitur yang gimana-gimana banget, tapi kami sih suka ya dengan kayak yang seperti itu. Untuk lampunya juga dia sudah auto. Nah, untuk wipernya sayangnya belum auto, tapi sudah ada intermittent dan bisa diatur intermittent waktunya. Jadi kalau kalian pengen lebih cepat atau lebih lambat, gampang bisa diatur. Hyundai Creta ini juga menjadi satu-satunya Hyundai di Indonesia produknya untuk sampai saat ini ya, yang sudah dilengkapi dengan Hyundai Bluelink. Jadi Hyundai Bluelink sebuah aplikasi di smartphone kalian. Nah, dari aplikasi itu kalian bisa dikonekin ke mobil, dan kalian bisa macam-macam lah. Kalian bisa unlock dari situ. Kalian bisa remote engine start. Jadi ya kalian nggak perlu kunci juga, bisa kunci tinggal aja di mobil, udah kalian kemana-mana pakai HP, mau buka, mau ngunci, mau kalian lupa mobil parkir di mana di sebuah gedung parkiran, kalian bisa ngelocate dari situ juga. Nanti mobil akan berkedip sennya dan bunyi. Jadi macam-macam lah yang bisa kalian lakukan dari situ. Dan semoga nanti kedepannya juga produk-produk Hyundai di Indonesia makin banyak yang pakai Bluelink. Beberapa fitur tambahan lagi dari ini yang tadi belum kami sempat mention. Dia pertama untuk dari segi dipakainya dulu ya, dia touchscreen-nya responsif, jadi buat user interface-nya juga enak. Menu-menunya ya bagus lah. Udah gitu, lucunya dia punya mode kiblat. Jadi kalau kalian seorang muslim dan lagi di jalan, mau sholat di jalan dan mau mencari kiblatnya kemana, bisa kalian lakukan dari sini. Mobil yang sangat mendukung ibadah sekali ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan telah membeli mobil ini. Selain itu juga ada beberapa fitur lain seperti ada valet mode. Kalau misalkan kalian mobil yang lagi di valet. Kemudian juga ada mode senyap, di mana itu audionya hanya akan ada di driver doang gitu. Kalau misalkan malam-malam anggota keluarga lain lagi pada tidur gitu kan, kalian pengen tetap dengerin musik, kalian bisa aktifkan mode itu.
Ada buku petunjuk juga, cuman buku petunjuknya cuma menampilkan QR yang nantinya bisa kalian scan dan nanti diarahkan ke website lah untuk buku petunjuk dari kereta ini. Oke, sekarang kita akan mencoba fitur canggih lagi. Kita akan mencoba menabrak rekan kami yang berdiri volunteer di sana. Kita akan coba apakah mobil akan mengerem sendiri dan kita tidak jadi menabrak dia. Mari kita coba. Ya, mobilnya berhenti dan tidak menabrak, tapi lanjut jalan lagi. Oke, terus gimana rasanya di baris kedua dari Hyundai Creta ini? Iya, seperti yang saya sebutkan di awal ya, bahwa ruang kaki, ruang kepala masih sangat lega. Buat tinggi kami yang sekitar 174-175 cm ini masih lega banget, enak. Joknya juga karena empuk banget dan suspensinya juga mendukung, jadi ketika di belakang pun masih sangat-sangat nyaman, nggak bikin mabuk. Pokoknya ini enak lah di baris belakangnya. Nggak kayak kami sebelumnya pernah coba mobil 7-seater yang harganya sama juga kurang lebih seginian, itu di bagian belakangnya agak bikin mabuk ya karena suspensinya kurang refine. Untuk mobil ini enak banget. Selanjutnya kan tadi kita udah bilang kita sedang ada di Hyundai Cikarang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Hyundai Cikarang, sekarang saya sudah ditemani oleh Bang siapa? Umar Mas, dari Hyundai Arjuna Cikarang. Oke Bang, Umar. Iya. Boleh deh sedikit diceritain Hyundai Cikarang itu ada di mana dan mungkin kapan mulai beroperasi itu Bang? Kalau untuk Hyundai Cikarang ini kita ada di Jababeka 1, tepatnya itu ada di Jalan Cikarang Raya. Dia di depan rumah sakit mana itu namanya Mitra Keluarga Jababeka. Dealer kita itu ada 4 S. Ada servis, spare part, sales, sama body repair. Jadi body repair juga ada di Body situ. repair juga ada kita di situ. Udah lengkap semua. Jadi kita untuk area Cikarang, jadi kita nggak usah khawatirkan untuk masalah servis atau body repair, kita ada untuk bengkelnya. Berarti udah one stop service Bang ya, dari stop beli service, di situ, servis di situ, kalaupun ada kenapa-napa amit-amit, kita ada tinggal body repair di situ juga. Oke, kita mungkin balik lagi ke Hyundai Creta ini Bang ya. Siap, Bang. Hyundai Creta itu mungkin bisa dijelasin Bang dari tipenya ada apa aja dan harganya mulai dari berapa sampai berapa sih? Oh, oke. Hyundai Creta ini kita ada 4 tipe. Yang pertama tipe aktif, dia manual. Manual only. Yang kedua tipe trend. Nah, di tipe trend ini kita ada matic dan ada manual. Tuh. Nah, yang ketiga ada tipe style. Tipe style itu hanya ada matic saja. Yang keempat itu ada tipe prime. Yang paling lengkap yang paling lengkap itu tipe prime. Tipe prime itu juga cuma hanya ada matic. Dia tidak ada manualnya. Tuh. Untuk harganya, harga yang tipe aktif itu harga dimulai dari 281.500. Tipe trend dia ada dua, ada manual dan matic. Manualnya di harga 301.500, yang maticnya di harga 322 juta. Yang tipe style di harga 362 juta. Yang tipe prime di harga 401 juta rupiah, itu yang one tone. Tipe prime ini ada dua, one tone dan single tone. Yang two tone itu dia harganya di 402 juta. 402. Beda sejuta doang berarti. Beda ya? 1 jutaan. Gitu, 1.500.000 lah. Kalau untuk segi fisik dari penampilan luar, semua tipe hampir sama. Hampir sama, berarti kalau hampir sama. Yang lebih beda berarti di fitur-fitur yang ditawarkan ya? Ya, di fitur-fitur, beberapa fitur yang berbeda saja. Oh iya Mas nih, abis ngomongin tipe, setahu saya kan ada yang namanya Hyundai Creta itu ada My Own Creta. My Own Creta, betul. Itu tuh boleh dijelasin dong apa sih itu gitu dan gimana cara kerjanya My Own itu tuh? Oke, untuk My Own Creta itu My Own Creta itu ada di aplikasi Hyundai. Hyundai My Own Creta, atau kita bisa ngeliat dari website Hyundai. Itu My Own Creta apa sih? My Own Creta itu untuk beberapa fitur tambahan. Jadi kalau kita beli tipe prime, ada yang kita kurang suka, dengan contoh panoramic sunroof. Nggak butuh misalnya. Nggak butuh gitu kan. Nah, kita tinggal pesan
tipe tren. Tipe tren kita tambahin My On Kereta. Itu ada tambah-tambahan fiturnya. Ada paket-paketnya. Ada paket-paketnya di situ juga lengkap untuk My On Kereta. Itu kalau kurang suka dengan panoramic sunroofnya. Gitu. Kalau misalkan custom gitu kan berarti mobil kita spesial nih Bang ya, di pabrik kita bakal di spek sesuai yang kita mau. Betul. Itu nunggunya lama nggak sih? Untuk My On Kereta itu pastinya dia lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Untuk pemesanannya itu dia harus benar-benar yang dibutuhkan dengan si konsumen ini apa aja. Nah itu prosesnya itu memakan waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan prosesnya. Jadi kan kalau kita beli tipe tertinggi itu kan kita udah ready. Oh ini sudah ready ya? Sudah ready. Tinggal datang SPK, datang, bayar, selesai bawa pulang mobil. Nah itu bawa pulang mobilnya habis bayar nggak bisa langsung kirim. Kita ada namanya proses itu sekitar 3 hari atau 4 hari gitu. Nah, ngomong-ngomongin SPK nih Bang, mungkin yang terakhir saya pengen nanya, ada program apa aja sih buat kereta ya, mungkin dari segi pembiayaan atau mungkin dari layanan atau sales seperti gratis service dan sebagainya gitu Bang. Oke. Di sini kita lagi ada program DP mulai dari 10% atau DP yang tipe terendah Hyundai Creta tipe aktif itu DP mulai dari 28 jutaan. 28 jutaan untuk 28 DP-nya. Jutaan DP-nya. Dan untuk program service kita ada namanya free service 3+1. 3+1. 3+1 itu apa sih? Itu selama 3+1 4 tahun atau 60.000 km itu free service. Free semuanya? Free semuanya. Termasuk spare part. Itu kita free. Jadi khusus di bulan ini sampai akhir bulan, selama 4 tahun atau 60.000 udah tinggal isi bensin aja kita free. Tanpa kena biaya apapun. Kalau garansi berapa lama sih kereta ini? Garansi? Oke. Untuk ngomongin waranti, kita waranti selama 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Lebih lama dari bisa 3 tahun ya? Atau 100.000 km. Di sini kita juga ada program yang namanya itu free asuransi 1 tahun. TLO tapi. TLO. Tapi gratis tetap ya Bang? Gratis tetap ya kan? Oke deh, makasih banyak ya Bang Umar atas sharing-sharingnya. Kalau kalian ada di sekitar Cikarang atau mungkin Jabodetabek masih bisa dibantu. Jabodetabek kita masih bisa makan. Oke, buat kalian Cikarang terutama atau Jabodetabek, kalian ingin mulai ya mau tanya-nanya, mau test drive, bahkan sampai mau melakukan pemesanan terhadap Hyundai Creta ini, kalian bisa hubungi Bang Umar langsung. Kontaknya ada di bawah sini atau di deskripsi, nanti kita santumkan. Oke, makasih banyak Bang Umar atas waktunya. Thank you. Oke, jadi gimana kesimpulan dari kami mengenai Hyundai Creta ini? Menurut kami di rentang harganya 280 sampai 400 juta dengan beragam fitur yang ditawarkannya, Hyundai Creta ini merupakan salah satu ya mobil yang kalian harus consider lah kalau kalian memang sedang cari mobil di budget harga segini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Hyundai Arjun dan Cikarang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mereview kereta ini. Sampai jumpa di video over event berikutnya. Bye bye.